Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Nurrahma dengan NIM 124110310500104. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dua poin terkait teori hubungan internasional. Poin pertama yaitu terkait pengantar studi THI dan pendahuluan THI. Lalu yang kedua, definisi HI serta memahami teori dan pendekatannya, seperti konsep, epistemologi, metodologi, dan ontologi, sejarah THI, peran teori dalam HI, level analisis dalam teori, serta aplikasi THI. Saya mengambil referensi dari dua buku yang berjudul Introductions to International Relations, Theories and Approaches, karya Jackson dan Sorensen tahun 2016, serta International Relations Theory, karya Caupi dan Viotti tahun 2023. Masing-masing saya ambil dari bagian chapter 1 atau bab 1. Teori hubungan internasional merupakan sebuah alat analitis yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi dinamika interaksi antar negara, organisasi internasional, organisasi non-governmental, multinational cooperation, dan isu global lainnya. Dalam kajian hubungan internasional, teori tidak hanya berfungsi sebagai kerangka analisis, tetapi juga sebagai panduan untuk memahami bagaimana dunia bekerja, mengapa negara bertindak dalam cara tertentu, dan bagaimana perubahan dapat terjadi dalam sistem internasional. Nah, menurut Jackson Sorensen, teori adalah seperangkat konsep dan proposisi yang membantu kita menafsirkan realitas. Sementara itu, Caupi dan Viotti menekankan bahwa teori bukan hanya sekedar hipotesis, tetapi juga suatu cara berpikir yang berbasis sejarah dan filsafat politik. Untuk memahami teori hubungan internasional lebih dalam, kita perlu mengenal tiga konsep utama, yaitu epistemologi, metodologi, dan ontologi. Nah, yang pertama adalah epistemologi. Adalah studi tentang bagaimana kita mengetahui sesuatu, bagaimana kita mendapatkan informasi tentang dunia internasional, apakah data empiris atau melalui refleksi teoritis. Lalu yang kedua adalah metodologi, adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam studi internasional. Terdapat dua pendekatan utama seperti kualitatif dan kuantitatif. Jackson dan Sorensen menjelaskan bahwa metodologi sangat penting dalam menemukan validitas suatu teori. Yang ketiga, ontologi, berkaitan dengan sifat realitas yang dikaji dalam hubungan internasional. Pada akhir abad ke-20, teori-teori baru mulai berkembang. Konstruktivisme misalnya menyoroti peran ide, identitas, dan norma dalam membentuk hubungan internasional. Sementara itu, teori kritis seperti feminisme dan postkolonialisme menantang pandangan dominan dalam HI yang seringkali berpusat pada negara dan kekuatan militer. Teori memiliki peran penting dalam memahami dan menjelaskan fenomena global. Seperti teori, kita bisa mengidentifikasi pola dalam politik internasional dan memprediksi kemungkinan pengembangan di masa depan. Jackson dan Sorensen menekankan bahwa tanpa teori, kita hanya melihat kejadian-kejadian secara berpisah, tanpa hubungan yang jelas. Dalam studi hubungan internasional, ada beberapa level analisis yang digunakan untuk memahami peristiwa global. Yang pertama adalah level individu, menganalisis peran individu seperti presiden, diplomat, atau pemimpin organisasi internasional dalam menentukan kebijakan. Yaitu level negara, meneliti kebijakan luar negeri negara tertentu dan bagaimana faktor domestik mempengaruhi keputusan internasional. Yang ketiga adalah sistem internasional, mengkaji bagaimana struktur global seperti keseimbangan, kekuatan, dan organisasi internasional membentuk interaksi antar negara. Nah, Jackson Sorensen menekankan bahwa level analisis ini saling berhubungan dan saling sering digunakan bersama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan internasional. Teori hubungan internasional tidak hanya digunakan dalam akademis, tetapi juga dalam praktik nyata.
Inilah beberapa contohnya. Aplikasinya meliputi yang pertama adalah diplomasi dan negosiasi internasional. Pemimpin negara menggunakan prinsip realisme atau realisme dalam menyusun kebijakan luar negeri. Yang kedua adalah resolusi konflik. Teori konstruktivisme dan teori kritis membantu memahami akar penyebab konflik dan bagaimana perdamaian dapat dibangun. Yang ketiga adalah ekonomi global. Teori liberalisme ekonomi menjelaskan bagaimana perdagangan bebas dan institusi seperti WTO berperan dalam sistem ekonomi dunia. Sebagai contoh, Perang Dingin seringkali dianalisis menggunakan perspektif realisme, di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet dianggap sebagai dua kekuatan yang saling bersaing dalam sistem anarki. Di sisi lain, Uni Eropa dapat dilihat sebagai contoh dari keberhasilan pendekatan liberalisme dalam membantu kerja sama internasional yang stabil. Nah, kesimpulannya, bab pertama dari buku Introduction to International Relations, Theories Approaches oleh Jackson dan Sorensen, serta International Relation Theory oleh Kauppi dan Filpi memberikan dasar yang kuat dalam memahami hubungan internasional. Kedua buku ini menjelaskan konsep dasar teori sejarah pengembangan serta bagaimana teori ini digunakan dalam analisis politik global. Mempelajari teori hubungan internasional penting karena membantu kita memahami dunia dengan lebih baik dan melihat pola dalam hubungan antar negara. Dengan teori kita tidak hanya memahami masa lalu, tapi juga kita bisa memprediksi masa depan, serta mengembangkan solusi untuk tantangan global. Sekian, terima kasih. Apabila ada saran dan kritik, boleh banget nih komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.